Halo guys, jumpa lagi dengan aku di channel Greenpeace. Dalam video kali ini, yuk kita melihat ikan koi ya guys. Oke, di kesempatan kali ini kita akan coba ungkap 13 cara merawat ikan koi di dalam kolam beton ya. Oke, kita simak sama-sama. Satu adalah pemilihan kolam yang tepat. Cara memelihara ikan koi di dalam kolam beton adalah dengan melakukan pemilihan kolam yang tepat. Kolam ikan koi yang tepat akan membuat perkembangan dan pertumbuhan ikan berjalan dengan baik. Para pemelihara juga dapat membuat kolam ikan koi dikombinasikan dengan berbagai jenis bantuan. Banyak para ahli bangunan yang memiliki kemampuan untuk membuat kolam yang indah dan nyaman. Kolam tersebut juga akan memanjakan ikan serta pemiliknya. Kedalaman kolam dapat dibuat sekitar 1 meter dengan lebar sesuai kebutuhan. Lokasi sangat penting untuk kualitas air di kolam. Kolam yang terkena sinar matahari secara langsung akan mudah keruh, sehingga akan lebih sering untuk mengganti atau menguras kolam tersebut. Yang kedua guys adalah memberi makan ikan koi. Cara memelihara ikan koi di dalam kolam beton adalah dengan memberi makan secara tepat. Pakan pada ikan koi dapat diberikan dengan cara memperhatikan beberapa kondisi. Di antaranya adalah suhu kolam. Pada ukuran ikan akan menentukan banyaknya pakan yang akan diberikan. Para pemelihara sebaiknya memberikan pakan dengan jumlah sedikit. Hal ini diketahui saluran pencernaan ikan koi pendek. Kelebihan makanan akan berisiko pada kualitas air yang buruk serta dapat mengganggu kesehatan ikan koi itu sendiri. Guys, yang ketiga adalah menjaga kualitas air. Cara memelihara ikan koi di dalam kolam beton adalah dengan menjaga kualitas air. Hal ini sangat penting karena ikan koi akan lebih sehat dan terhindar dari berbagai gangguan kesehatan, guys. Resiko kematian pun dapat menurun jika hal ini dapat dilakukan. Dan peralatan aerasi yang baik sangat penting agar kondisi oksigen yang ada di dalam kolam bersirkulasi dengan baik ya guys. Air juga dapat menjaga agar terbebas dari hama dan berbagai bahan kimia yang akan meracuni ikan itu sendiri. Guys, yang keempat adalah memperhatikan kesehatan ikan koi. Ikan koi yang saat ini banyak dipelihara diketahui memiliki sistem imun yang lemah. Hal ini menjadi perhatian yang lebih untuk para pemelihara ketika kita memberi makan kepada ikan koi. Sebaiknya pemantauan atau pengamatan keadaan harus terus dilakukan. Kita harus memperhatikan jika ikan koi yang dipelihara sedang mengalami kelelahan atau sedang tidak nafsu makan. Biasanya ikan tampak cenderung untuk menyendiri atau menghindar dari ikan lainnya. Masalahnya kesehatan pada ikan yang dipelihara juga harus diperhatikan agar terhindar dari infeksi bakteri, terutama ikan mengalami luka. Oleh karena itu, menjaga kebersihan kolam sangat penting agar ikan tetap sehat. Cara yang kelima adalah memberikan makanan berkualitas. Para pemelihara juga harus memperhatikan kualitas makanan yang diberikan kepada ikan. Makanan yang dapat diberikan untuk ikan koi adalah makanan yang berupa pelet, sebaiknya mengandung protein lebih dari 30% pada kandungan lemak, yakni sekitar 5%. Kandungan nutrisi pada ikan juga sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan ikan koi yang dipelihara. Pelet yang berkualitas akan membuat ikan tumbuh dengan kualitas yang lebih baik pula. Oke guys, yang keenam adalah perendaman makanan air kolam. Para pemelihara dapat melakukan peredaman pada makanan di air kolam. Peredaman makanan ikan dapat dilakukan selama 30 detik. Hal ini dilakukan agar sistem pencernaan pada ikan lebih mudah dalam melakukan pencernaan. Pelet yang kering akan mengembang dan lebih lunak. Hal ini akan membuat ikan menjadi lebih ringan dalam mencerna makanannya. Pelet yang kering bertekstur lebih keras. Hal ini akan membuat pencernaan rentan, tersumbat, atau iritasi. Oke guys, yang ketujuh adalah penyediaan pakan alami. Penyediaan pakan alami di kolam adalah nutrisi tambahan yang dapat diberikan. Hal ini dapat diberikan berupa alga dan lain-lainnya.
Pada makanan alami dapat pula diberikan berupa potongan sayur, berupa kacang polong, wortel, selada, dan lain-lainnya. Makanan tersebut sangat baik untuk suplemen tambahan bagi ikan koi. Dan yang ke-8 guys adalah pemberian pakan udang. Cara memelihara ikan koi dapat dilakukan dengan sumber pakan udang. Udang merupakan makanan sehari-hari ikan koi, sehingga ikan koi akan dapat asupan protein yang lebih tinggi. Tambahan protein ini dapat diberikan berupa udang beku. Potongan kecil akan memberikan tambahan protein. Pemberian ini dapat dilakukan tidak terlalu sering, melainkan hanya pada beberapa waktu saja. Ikan yang diberi asupan protein akan lebih baik berwarna dan lebih sehat. Pertumbuhan juga akan lebih maksimal. Begitu ya guys. Oke, kita menginjak untuk yang ke-9 adalah pemberian makanan pencerah warna. Ikan koi dinikmati keindahan dari warnanya. Para pemelihara dapat melakukan pemberian makanan yang memiliki khasiat untuk mencerahkan warna ikan. Makanan tersebut dapat diberikan dengan berbagai tahap saja. Contoh spirulina dari krill. Makanan tersebut akan mencerahkan warna ikan koi dan tampak lebih menarik. Oke guys, yang 10 adalah pemberian pakan hidup. Pada habitat alami, koi akan mengkonsumsi makanan hidup. Ikan koi akan memperoleh makanan hidup diantaranya hewan kecil yang hidup, misalnya plankton. Para peternak juga dapat memberi pakan berupa untuk serangga, cacing, dan lain-lainnya ya. Oke, yang ke-11 adalah memperhatikan umur koi. Para pemelihara sangat penting untuk memperhatikan umur koi ya guys. Hal ini sangat menentukan jumlah makanan yang diberikan. Pemantauan panjang dan bobot juga sangat penting untuk memberikan perawatan yang terbaik. Peternak maupun pemelihara yang rajin memperhatikan perkembangan koi akan memberikan dampak yang baik dalam perkembangan pemeliharaan ikan guys. Kita lanjut yang ke-12 adalah pengukuran suhu kolam. Kolam beton akan rentan memiliki suhu lebih dingin. Hal ini dapat menggunakan nafsu makan pada ikan. Semakin tinggi suhu pada kolam beton, maka metabolisme ikan akan semakin meningkat. Hal ini juga akan meningkatkan jumlah makanan serta frekuensi pembuatan kolam beton dapat dilakukan di lokasi dengan kondisi pencahayaan yang baik ya guys. Oke guys, yang ke-13 adalah pembersihan kolam. Pengurasan kolam dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan ikan ya. Hal ini sangat penting dilakukan oleh setiap pemelihara. Oke guys, demikian penjelasan terkait bagaimana cara memelihara ikan koi di dalam kolam beton yang mudah bagi pemula ya. Dengan modal minimalis namun mampu menghasilkan perkembangbiakan yang banyak dan menguntungkan. Oke, semangat selalu. Selamat beraktivitas. Kiranya sampai di sini saja dulu. Saya Grand Place mengucapkan undur diri dari hadapan Anda semuanya. Selamat beraktivitas. Thanks for watching. See you next time. See you next video. Bye bye all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.